Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Adiba Salsabila, seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hai bunda-bunda semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, amin. Di video kali ini aku mau share aktivitasku atau kegiatanku cash stuffing atau menata uang bulanan ya di bulan April 2024 ya teman-teman. Nah, di awal bulan ini kita masih di masih Ramadan ya teman-teman, masih masuk bulan puasa. Dan kita tinggal menghitung hari lagi kita bakalan lebaran gitu ya teman-teman. Aku sih di tahun ini nggak mudik ya teman-teman. Mungkin setelah lebaran baru bisa mudik ya, tapi belum tahu juga. Nah, aku mau ngucapin marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Semoga puasanya lancar. Nah, untuk lebaran aku ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semua. Maafkan jika aku ada salah kata dalam voice over atau dalam video aku ya teman-teman. Semoga tidak menyinggung atau menyakiti perasaan kalian semua. Ini ya aku udah mulai susun-susun uangnya ya teman-teman, karena pecahannya nggak terlalu banyak juga, jadi ini aku susun-susun aja ya uangnya. Di sini tuh aku tidak bermaksud pamer atau riak ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman semua itu nggak berburuk sangka dan salah paham ya sama aku. Di sini aku cuma mau share kegiatan aku cash stuffing atau menata uang bulanan ya teman-teman, yang aku lakukan setiap bulan setelah gajian. Ya teman-teman, di sini tuh aku nggak dapat THR apapun, maksudnya dapat Pak suami juga nggak dapat THR gitu. Jadi aku benar-benar mengandalkan uang gaji kami ya teman-teman. Untuk yang baru budgeting gimana nih? Over budget apa enggak di bulan sebelumnya? Atau ada yang mau mulai budgeting tapi bingung caranya atau gimana untuk mulainya? Aku punya sedikit tips nih, tapi ini ala aku ya teman-teman. Yang pertama itu tuh kita catat pengeluaran per kategori, per minggu atau per bulan ya, tergantung atau terserah kita gitu ya. Yang pasti apapun yang kita beli, apapun yang kita kategorikan itu harus kita catat. Nah, jadi catatnya itu per kategori yang aku bilang tadi tuh, jadi agak nggak kecampur-campur ya teman-teman. Nah, yang kedua itu meminimalisir pengeluaran ya. Maksud aku kayak kita tuh harus tahu mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan ya teman-teman. Kebutuhan itu kayak kebutuhan kita kayak di dapur gitu ya, kebutuhan rumah yang selalunya setiap bulan itu pasti ada dan harus kita beli. Beda ya sama apa yang kita inginkan itu boleh sekali-sekali, tapi tidak untuk sering kali ya teman-teman, karena itu tuh bisa yang membuat kita tuh selalu gagal dalam memulai budgeting. Nah, nanti jika sudah kita catat, maka kita bakalan tahu berapa pengeluaran kita. Nah, kalau misalkan banyak, sebisa mungkin kita meminimalisir ya pengeluaran atau pembelian kita gitu. Tapi seandainya memang perlu, nggak apa-apa ya, karena memang perlu dan dibutuhkan. Nah, yang ketiga, setelah meminimalisir pengeluaran tadi, kita evaluasi ya. Tergantung kita mau evaluasinya per minggu atau per bulan. Jadi jika kita sudah evaluasi, kita bakalan tahu kita over budget atau ada lebihnya gitu ya.
dan berapa gitu yang kita perlukan dalam sebulan. Semisal belanja bulanan ya teman-teman, semisal kita belanja bulanan perlunya itu 200.000. Nah, maka ada baiknya kita anggarkan 250.000. Jadi ya harus kita tuh lebihin sedikit gitu ya, karena kita nggak tahu ada pengeluaran yang mendadak gitu. Misalkan di bulan kemarin kita itu nggak perlu beli sabun mandi. Nah, misalkan di bulan ini kita itu perlu ya beli sabun mandi dan perlu nyetok juga. Maka itu bisa ya kita pakai untuk yang lebihnya tadi, dan atau misalkan kita perlu mendadak harus beli misalkan gula, misalkan kita kan udah beli tuh misalkan, jadi tetap kurang dalam sebulan, jadi kita harus beli lagi tuh di warung. Nah, tapi kan kalau ada sisaan, ada dana cadangannya itu tadi tuh yang sisanya kita bisa beli teman-teman gitu. Nah, setelah itu yang keempat, setelah kita tahu berapa pengeluaran kita, setelah kita evaluasi, maka kita bisa menganggarkan ya. Tadi sudah aku sebutin juga. Kita bisa menganggarkan berapa budget yang pas untuk kita yang sekiranya cukup untuk sebulan atau seminggu gitu ya, teman-teman. Kenapa aku bilang ada yang seminggu dan per bulan? Karena memang ada ya yang budgetingnya per minggu, budgeting harian, dan juga bulanan ya teman-teman. Nah, aku ini tim budgeting bulanan ya teman-teman, karena memang gajian suami tuh per bulan dan aku tuh nggak repot gimana gitu ya untuk budgetingnya tuh sebulan sekali aja. Nah, misalkan kita sudah menganggarkan budgetnya dan masih over budget juga nih ya teman-teman, terus kita evaluasi lagi di mana pengeluarannya agak banyak, lalu kita bisa di bulan berikutnya atau di minggu berikutnya bisa ya kita tambahkan lagi anggarannya sedikit gitu ya, lebih naik. Tapi ini tergantung pendapatan per keluarga masing-masing ya teman-teman. Sekiranya cukup atau kurang bisa disesuaikan dengan kebutuhan keluarga masing-masing ya teman-teman. Nah, itu aja sih ya sedikit tips dari aku untuk memulai budgeting, karena berdasarkan pengalaman aku awalnya sebelum budgeting tuh aku seperti itu ya teman-teman. Sebelum bisa sampai sekarang ya sudah aku anggarkan itu. Semoga bermanfaat ya untuk tips yang aku kasih tadi ya teman-teman. Nah, mungkin juga ada senior yang sudah paham dan ngerti banget tentang budgeting. Aku mohon maaf ya jika tips yang aku kasih itu nggak sesuai dengan prinsip kalian juga. Tapi aku tadi membagikan tips itu ala aku ya teman-teman, dan aku rasa teman-teman yang lain tuh udah paham dan udah pada jago-jago banget ya untuk budgeting, apalagi yang budgetingnya per minggu. Itu tuh aku salut banget ya sama mereka. Kalau aku belum bisa ya untuk per minggu karena pendapatannya per bulan gitu, jadi agak susah gitu ya teman-teman, karena harus membagi kebutuhan tuh jadi 4 kali atau 5 kali dalam seminggu ya. Nah, kembali lagi ke videonya. Aku udah lama cerita-cerita tadi ya. Udah sharing-sharing juga. Ini tuh aku masukin saving challenge di bulan ini tuh sebesar 60.000 aja ya teman-teman. Jadi aku tadi masukin di tabungan lebaran 2025 itu cuma 10.000. Challenge 5K tadi 30.000, itu ada 6 lembar, dan di challenge amplop ini ada 20.000 atau 2 lembar ya teman-teman. Dan ini tuh aku udah berada di amplop ke 13 ya teman-teman, udah gak kerasa. Tapi untuk menyelesaikan 100 amplop kayaknya aku gak tahu sih ya kapan bisa selesainya. Tetap konsisten aja, semoga suatu saat bisa penuh ya teman-teman di waktu yang tepat. Gimana nih teman-teman, lagi pada ngapain nontonin video aku? Kalau ada yang tahu tips lain dari yang aku kasih tahu tadi, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, karena aku juga masih perlu belajar dan aku juga masih pemula ya teman-teman.
Jadi kita bisa belajar sama-sama ya teman-teman. Bisa sharing-sharing juga di kolom komentar gimana budgetingnya dan gimana juga cara kalian mengatur keuangan ya teman-teman semua. Nah, sepertinya ini sudah berada di penghujung video ya teman-teman. Jangan lupa support terus channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Serta share juga ke tab komunitas kalian ya. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan setiap aku upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.